Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Tangan Nyai. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Sore itu, udara di kampung Pulasari terasa kental, membawa aroma tanah basah bercampur wangi kemenyan samar dari kejauhan. Langit lembayung mulai merangkak naik, menenggelamkan sinar matahari di balik barisan pohon raksasa yang memagari batas timur desa. Di sana, menjulang angkuh, berdirilah pohon beringin tua, atau yang oleh penduduk disebut pohon induk. Batangnya selebar rumah, akarnya menjalar seperti urat raksasa yang menggenggam bumi, dan dedaunannya tak pernah tersentuh musim gugur. Rizka, seorang bocah perempuan berusia 6 tahun, dengan rambut dikepang dua, tengah asyik bermain boneka kain di teras rumahnya. Matanya yang bulat dan jernih memantulkan warna jingga senja. Tidak jauh darinya, bapaknya, Herman, sedang mengasah parang di bawah lampu teras yang berkedip-kedip. Rutinitas sederhana yang selalu menenangkan, seperti melodi lama yang familiar. Tiba-tiba, teriakan ibunya, Siti, memecah ketenangan. "Rizka, jangan jauh-jauh, mau maghrib ini." Rizka menoleh ke arah pinggir hutan, di mana sebatang pohon nangka tua berdiri. Hanya beberapa meter dari rumah mereka, tetapi bayangannya sudah menyentuh kaki pohon induk. Tangan kecilnya menggenggam erat boneka kain lusuh bernama Bunga. "Bentar Bu, Bunga mau lihat kupu-kupu," balas Rizka dengan suara cempreng. Sebelum berlari kecil, matanya terpaku pada sesuatu yang berkelebat di dekat akar pohon induk. Herman mendongak, matanya yang tajam menatap ke arah pohon keramat itu. Rasa dingin menjalar di punggungnya. Orang-orang Pulasari tahu, menjelang petang, pohon tersebut bukanlah milik manusia. Pohon itu adalah gerbang. "Siti, panggil cepat anakmu," perintah Herman. Nadanya mendadak serius. Siti bergegas keluar, tetapi Rizka sudah tiba di kaki pohon induk. Ia tidak melihat kupu-kupu. Rizka melihat cahaya perak gemerlap, menyerupai jubah yang berkibar di antara suler-suler akar yang bergelantungan. Sosok itu tampak tinggi, anggun, dengan wajah yang tidak terlihat jelas, seolah cahaya itu sendiri adalah wajahnya. Rizka terpaku. Sosok itu mengulurkan tangan, bukan tangan, melainkan ranting halus dengan bunga teratai emas di ujungnya. "Ayo nak," suara itu terdengar, bukan dari mulut, melainkan dari udara. Merdu seperti alunan seruling yang dimainkan jauh di atas awan. "Bunda mengajakmu bermain." Tangan Rizka hampir menyentuh bunga emas itu. "Rizka!" Siti berteriak sekuat tenaga, tetapi suaranya seolah teredam oleh ketebalan daun pohon induk. Saat Siti berlari mendekat, ia hanya melihat punggung putrinya yang kecil, seolah Rizka sedang ditarik oleh suatu daya tak kasat mata. Kemudian, secepat kilat, Rizka dan sosok cahaya itu lenyap. Benar-benar lenyap. Tidak ada jejak, tidak ada suara jeritan, hanya angin senja yang tiba-tiba bertiup kencang, menggoyangkan daun-daun pohon induk, seolah menertawakan kekalahan dunia manusia. Siti hanya bisa mencapai akar pohon itu, tersungkur di tanah. Di sana, tergeletak boneka kain lusuh bunga, basah oleh embun tipis yang entah dari mana datangnya. Bab 1. Pencarian yang bisu. Malam itu juga, kampung Pulasari dihebohkan. Rizka menghilang di dekat pohon induk, tempat yang paling dihindari. Herman menjadi gila. Bersama para tetangga, mereka membawa lampu badai dan obor, menyerbu hutan, tetapi semua sia-sia. "Ini pasti kerjaan orang bunian," bisik kakek Somat, sesepuh desa yang wajahnya diukir oleh usia dan rasa takut. "Sudah lama mereka tidak mengambil tumbal dari anak cucu kita." Kakek Somat menjelaskan bahwa pohon induk bukanlah sekadar pohon, melainkan pintu gerbang menuju kerajaan bunian di alam sebelah. Para bunian dikenal mengambil yang bersih, yang polos, yang jiwanya belum tercemar dunia. Rizka adalah sasaran sempurna. Bunian tidak jahat,
Mereka hanya kesepian. Mereka ingin anak-anak untuk dijadikan teman bermain. Kakek Somad meredam amarah Herman. Jika mereka sudah suka, dicari sampai kiamat pun tidak akan ketemu. Herman menolak untuk percaya pada takhayul kuno. Pria pekerja keras ini hanya percaya pada logika dan usaha. Mereka menyisir hutan hingga pagi menjelang. Herman bahkan berani memanjat akar-akar raksasa pohon induk, berharap Rizka hanya terselip di celah batu. Hanya keheningan yang menyambutnya. Pagi harinya, pencarian resmi dimulai. Polisi dari kota datang, memasang garis kuning di sekitar pohon induk, memperlakukannya seperti tempat kejadian perkara kriminal. Namun, di mata Kapten Bima yang memimpin tim, ini adalah kasus anak hilang paling aneh selama karirnya. Tidak ada jejak kaki yang hilang di tanah berlumpur, tidak ada robekan pakaian, tidak ada perlawanan. Rizka seolah menguap di telan bumi. Kapten Bima memanggil Herman untuk dimintai keterangan. Herman menceritakan semua, mulai dari kupu-kupu yang dilihat Rizka hingga teriakannya yang teredam senja. Kapten Bima mencatat semuanya dengan skeptis, tetapi ia harus bertindak profesional. Bapak yakin anak Bapak tidak punya masalah keluarga, Pak? Atau ia tidak punya teman imajiner? Tanya Kapten Bima, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Anak saya sempurna, Pak. Ia tidak pernah rewel. Ia sangat dekat dengan kami. Herman membentak. Lelah dan frustrasi membuat emosinya meledak. Siti, yang sejak semalam hanya bisa menangis, tiba-tiba angkat bicara. Suaranya parau namun tegas. Ada yang bersinar di dekat pohon induk. Pak, Rizka mengejar itu. Saya melihatnya, bisik Siti. Matanya menatap tajam ke arah akar pohon raksasa itu, seolah bisa menembus dimensi. Mereka mengambil putri kami. Kami mohon, temukan ia sebelum terlambat. Di dunia mereka, waktu berjalan berbeda. Penyelidikan berlangsung selama seminggu. Hasilnya nihil. Pohon induk seolah menyerap semua bukti, semua petunjuk. Tim SAR bahkan menggunakan anjing pelacak. Tetapi anjing-anjing itu menolak mendekati pohon induk. Setiap kali dibawa ke dekat akar yang menjalar, mereka akan melolong kesakitan. Ekor mereka ditarik di antara kedua kaki, dan mereka berbalik lari sekencang mungkin, seolah ada dinding tak terlihat yang memancarkan energi dingin dan menakutkan. Akhirnya, dengan berat hati, Kapten Bima menutup kasus tersebut sebagai hilang tanpa jejak. Diduga tersesat di hutan. Namun, bagi Herman dan Siti, serta seluruh penduduk Pulasari, kesimpulan mereka sudah bulat. Rizka dibawa oleh orang Bunian. Herman tidak menyerah. Setelah polisi pergi, ia menemui kakek Somad lagi. Ea Biuta Kara. Bukan hanya mitos, ia butuh pintu ke dunia orang Bunian. Ia harus berhadapan langsung dengan mereka yang mengambil putrinya. Jika mereka mengambil anak saya, kata Herman, matanya memancarkan tekad yang dingin dan mengerikan. Saya akan mengambil anak saya kembali, meskipun saya harus menukar hidup saya dengan hidupnya. Kakek Somad menarik napas panjang. Tatapan matanya menyiratkan kesedihan yang mendalam. Bunian tidak berdagang dengan nyawa anak. Mereka berdagang dengan kenangan. Mereka akan mengembalikan Rizka, asalkan engkau bersedia melupakan engkau pernah punya anak bernama Rizka Herman Terdio. Melupakan Rizka, itu adalah harga yang lebih mahal dari kematian. Tetapi, jika itu satu-satunya cara, ia akan mempertimbangkannya. 5 bulan berlalu, dan kampung Pulasari kembali pada irama sunyi yang menyesakkan. Namun, di dalam rumah kecil Herman, tidak ada kedamaian. Siti tenggelam dalam kesedihan yang tak terucapkan. Wanita itu sering tertangkap basah, sedang duduk di teras, menatap kosong ke arah pohon induk, seolah mengharapkan sehelai rambut Rizka jatuh dari rimbun daunnya yang abadi. Siti mulai melihat mereka, bukan penampakan yang menakutkan, melainkan yang menyesatkan. Kadang, Siti melihat kilasan cahaya perak di sudut mata, atau mendengar alunan musik gamelan yang begitu halus,
datang dari arah pohon raksasa itu. Suara itu begitu merdu, menjanjikan ketenangan, memanggil dirinya untuk datang dan melihat sendiri betapa bahagianya Rizka di sana. Siti tahu itu adalah godaan Bunian, mencoba menarik dirinya ke dalam ilusi. Sementara Siti menghadapi hantu cahaya, Herman memerangi hantu logikanya sendiri. Pria itu menolak untuk menerima kekalahan. Herman menghabiskan hari-hari dirinya mengumpulkan informasi. Ia mendatangi kembali kakek Somat, bukan untuk meminta belas kasihan, tetapi untuk menuntut ilmu. Kakek Somat akhirnya luluh. Dengar baik-baik, nak. Bunian benci yang kotor. Mereka benci kemarahan dan kebohongan dunia manusia. Jika engkau ingin memasuki alam mereka, engkau harus membersihkan jiwa engkau terlebih dahulu. Kakek Somat meminta Herman melakukan tapa brata di sebuah gua terpencil selama 30 hari. Selama waktu itu, Herman hanya boleh mengonsumsi air embun dan akar-akaran. Tujuan dari tapa ini bukan untuk mendapatkan kesaktian, tetapi untuk membuang semua sifat buruk manusiawi yang dapat menghalangi pandangan spiritual Herman. Herman harus mencapai tingkat kepolosan yang mendekati Rizka saat anak itu diculik. Herman menerima tantangan itu tanpa ragu. Ia tahu ia mempertaruhkan kewarasan dan hidupnya, tetapi ia harus melakukannya demi Rizka. Ritual persiapan terasa sangat panjang. Setiap hari di gua, Herman berjuang melawan lapar, haus, dan yang paling parah, suara bisikan di kepalanya yang berulang kali menanyakan, "Mengapa engkau membiarkan anak engkau pergi ke dekat pohon itu?" Akhirnya, pada malam ke-30, Herman kembali. Wajahnya kurus, matanya cekung, tetapi tatapannya begitu jernih, seolah cahaya lilin yang tak tergoyahkan. Herman telah membuang kemarahan, meninggalkan kesedihan yang mencekik, menyisakan hanya satu tekad, membawa Rizka pulang. Kakek Somat menyambut Herman dengan anggukan penuh hormat. Waktunya tepat, nak. Malam ini adalah bulan purnama penuh. Energi mereka sedang kuat. Engkau harus bergerak cepat. Di bawah pohon induk, kakek Somat menyebar kembang 7 rupa, menaburkan beras kuning yang telah dimantrai, dan menyalakan dupa dengan aroma kayu gaharu yang kuat. Asap tebal mengepul, menciptakan tirai kabut mistis di sekitar akar pohon. Kakek Somat membisikkan mantra kuno, bukan mantra penyerangan, melainkan mantra izin. Ia harus melihat engkau sebagai tamu, bukan musuh, Herman. Ingat, Bunian adalah penjaga alam. Mereka tidak suka kekerasan. Mereka hanya merespons keheningan dan kesopanan. Saat kakek Somat menyelesaikan mantra terakhir, udara di sekitar pohon induk bergetar. Udara dingin tiba-tiba menusuk kulit dan asap dupa berhenti bergerak. Tepat di celah antara dua akar raksasa pohon, Herman melihatnya. Cahaya keemasan berpendar, membentuk lingkaran sempurna. Bukan cahaya buatan, melainkan cahaya yang hidup, berdenyut seperti jantung yang berdetak lambat. Itu gerbangnya, bisik kakek Somat. Suaranya bergetar. Gerbang ini hanya terbuka selama 1 jam. Setelah itu, engkau harus menunggu hingga bulan purnama berikutnya. Pergi, nak, bawa Rizka pulang. Herman menunduk, memberi hormat. Dengan hati yang mantap, Herman melangkah maju, melewati asap gaharu, dan memasuki lingkaran cahaya yang berdenyut itu. Transisi itu tidak menyakitkan, justru terasa seperti melayang dalam mimpi yang sangat lembut. Saat Herman membuka mata, ia sudah berdiri di atas rumput. Tapi rumput itu bukan hijau. Rumput itu berwarna perak, memancarkan kilau lembut di bawah langit yang selalu temaram. Tanpa matahari, hanya bias cahaya keemasan yang datang dari segala arah. Inilah alam Bunian. Tempat ini melampaui segala keindahan yang pernah dilihat Herman di dunia manusia. Pohon-pohon di sini tingginya tak terukur. Batangnya terbuat dari batu kristal murni yang memancarkan berbagai warna pelangi. Di dahan-dahan pohon itu tumbuh bunga-bunga teratai emas dan perak yang tidak pernah layu. Ada air terjun yang mengalir, bukan air, melainkan cairan cahaya yang jatuh ke kolam berwarna safir. Namun, di tengah keindahan yang memabukkan ini, ada keanehan yang mendalam, keheningan.
Tidak ada suara angin berdesir, tidak ada kicauan burung, tidak ada gemericik air. Semuanya statis, sempurna, tetapi mati, seperti museum raksasa yang dibuat dari permata. Saat Herman berjalan, ia melihat penghuni bunian. Mereka tinggi, ramping, mengenakan jubah tenunan dari cahaya perak dan emas. Wajah mereka sempurna, simetris, dan indah luar biasa. Mereka tidak bergerak cepat, mereka meluncur dengan anggun. Tapi, sama seperti alam mereka, wajah-wajah mereka pun hampa. Mata mereka lebar, bening, tetapi kosong dari emosi. Tidak ada tawa, tidak ada senyum, tidak ada raut wajah penasaran saat melihat Herman, seorang manusia kotor dari dunia luar. Mereka hanya melintas, seolah Herman adalah bayangan yang tidak penting. Mereka adalah keindahan yang beku. Herman segera menyadari kengerian sejati alam bunian. Ini adalah surga bagi jiwa yang lelah, tetapi neraka bagi hati yang mencintai. Tempat ini menyingkirkan semua emosi yang membuat manusia berharga cinta, marah, takut, gembira untuk mencapai kesempurnaan dingin. Herman terus berjalan, mengikuti insting dirinya. Ia berjalan melewati jembatan kaca yang memancarkan cahaya biru. Di sana, ia akhirnya melihatnya. Di tengah sebuah taman, di bawah naungan pohon yang terbuat dari emas tempa, ada sekelompok anak-anak bermain. Anak-anak bunian juga cantik, mengenakan pakaian sutra cahaya, tetapi sama-sama sunyi. Mereka bermain dengan mainan kristal, tanpa tawa, tanpa teriakan, hanya gerakan tangan yang anggun. Di tengah mereka, duduklah Rizka. Rizka tampak lebih tinggi, kulitnya lebih pucat, dan ia mengenakan gaun cahaya yang lembut. Rizka tidak lagi bermain boneka bunga yang lusuh. Ia memegang patung kristal kuda yang indah. Wajahnya tenang, cantik, dan ini yang paling mengerikan, wajahnya kosong. Rizka, bisik Herman, suaranya parau, melanggar keheningan suci tempat itu. Rizka menoleh. Anak itu menatap Herman dengan mata yang jernih itu, tanpa ada secercah pengenalan. "Siapa engkau?" tanya Rizka. Suaranya kini terdengar seperti lonceng kristal, tetapi tanpa kehangatan yang pernah Herman kenal. "Engkau bukan dari sini." Herman maju. Air mata yang sudah lama ia tahan, akhirnya menetes, membasahi rumput perak yang kontras dengan kesedihan dirinya. Ia mendekati Rizka perlahan. "Nak, ini Bapak," kata Herman, berusaha terdengar lembut, tetapi hatinya hancur. "Engkau tidak ingat Bapak?" Rizka memiringkan kepala, bingung. "Saya tidak punya bapa di sini. Kami semua dibesarkan oleh Bunda Ratu." Paman salah tempat. Paman terlihat kotor. Kata kotor itu terasa seperti cambukan. Rizka tidak bermaksud jahat. Anak itu hanya menyatakan fakta. Bunian Herman membawa emosi dan kekacauan dunia manusia. Herman tahu, ia hanya punya sedikit waktu. Ia berlutut, ia mengeluarkan boneka kain lusuh, bunga, yang selalu Rizka mainkan. Ia meletakkan boneka itu di depan Rizka. "Lihat ini, Nak, ini bunga. Engkau menjahitnya sendiri bersama ibu engkau. Engkau ingat lagu yang selalu Bapak nyanyikan saat engkau akan tidur, tentang kupu-kupu kecil yang hilang di hutan, dan Bapak harus mencarinya." Rizka menatap boneka kain itu, lalu ke patung kristal kuda di tangannya. Anak itu tampak berjuang. Dalam mata bunian yang kosong itu, muncul sedikit kerutan, kebingungan. Tiba-tiba, cahaya di sekitarnya meredup. Bunian lainnya mulai bergerak lebih cepat, mengelilingi Herman dan Rizka. Di antara mereka, muncul sosok yang lebih tinggi, lebih anggun. Sosok seorang wanita dengan mahkota yang terbuat dari cahaya bulan. Inilah Bunda Ratu, atau Ratu Bunian. "Berhenti, manusia." Suara ratu itu dingin, beresonansi seperti lonceng kristal besar. "Engkau telah melanggar aturan. Engkau membawa kekacauan ke dalam alam kami. Anak ini milik kami. Ia adalah cahaya yang kami ambil dari dunia. Engkau yang gelap." Herman berdiri tegak. Ia tidak gentar. Setelah tapa brata yang ia lakukan, ia merasa seimbang dengan bunian.
Ia membawa ketenangan, bukan kemarahan. Saya datang bukan untuk berperang, Ratu, kata Herman dengan suara yang pelan namun tegas. Ia adalah putri saya. Ia memiliki hati manusia, bukan cahaya kosong engkau. Engkau bisa memiliki alam engkau yang dingin, tapi engkau tidak bisa memiliki hati anak saya. Ratu Bunian tersenyum tipis. Senyuman pertama yang dilihat Herman di tempat itu, tetapi senyuman itu lebih dingin dari es. Hati adalah kelemahan manusia. Hati membawa penderitaan. Di sini, anak engkau tidak akan pernah merasa sakit, tidak akan pernah menangis, tidak akan pernah takut. Ia aman. Ratu menunjuk ke boneka bunga yang tergeletak di kaki Rizka. Lihatlah mainan engkau yang lusuh itu. Di sini, ia memiliki kuda kristal. Penderitaan adalah bagian dari cinta, Ratu, balas Herman. Kami jatuh, kami bangun, kami belajar. Ia tidak akan belajar apapun di sini. Ia hanya akan menjadi patung yang cantik. Ratu merenung sejenak. Cahaya di mahkotanya berkedip-kedip. Kami tahu, engkau tidak akan pergi tanpa anak engkau. Kami akan menawarkan engkau pilihan. Sebagai penghormatan atas keberanian engkau, Ratu Bunian mengulurkan 2 jari cahaya. Pilihan pertama, engkau boleh membawa anak engkau kembali ke dunia engkau. Sebagai gantinya, kami akan menghapus semua kenangan engkau tentang Rizka. Engkau akan membesarkan anak yang tidak engkau kenali, dan engkau tidak akan pernah mengingat mengapa engkau mencintai anak itu. Herman tersentak. Melupakan Rizka itu lebih buruk dari kematian dirinya sendiri. Pilihan kedua, lanjut Ratu itu, tanpa emosi. Engkau boleh menjaga semua kenangan engkau tentang Rizka. Engkau bisa mencintainya seperti yang engkau inginkan. Tetapi kami akan mengambil anak pertama engkau di masa depan sebagai ganti. Pertukaran darah yang adil. Dunia Herman seolah runtuh. Pilihan yang mustahil. Ia menatap Rizka yang masih bingung. Tidak ada waktu untuk berpikir. Gerbang cahaya di belakangnya sudah mulai meredup. Waktu Bunian sudah hampir habis. Saya tidak menerima pilihan engkau, teriak Herman. Suaranya akhirnya membawa emosi yang meluap-luap. Ratu itu terkejut. Mata Bunian lainnya melebar. Emosi adalah anomali di alam mereka. Saya tidak akan menukar cinta saya dengan kebodohan atau nyawa lain. Ia putri saya. Herman berlari. Ia menerobos barisan Bunian yang tertegun dan meraih Rizka. Ia memeluk anak itu erat-erat. Ia membenamkan wajahnya di rambut Rizka dan menangis. Ia menangis bukan dengan air mata kesedihan, melainkan dengan air mata cinta dan kebahagiaan yang pahit. Rizka, engkau ingat kuda kayu yang Bapak buatkan? Engkau ingat ibu membuatkan engkau kue yang gosong, tapi engkau tetap memakannya. Engkau ingat kita selalu bersembunyi dari ibu di belakang pohon nangka. Herman membiarkan semua emosi yang ia tekan selama 5 bulan membanjiri anak itu. Cinta manusia, kenangan yang berantakan, kesedihan karena kehilangan, semua kekacauan yang dibenci Bunian. Saat Herman mencurahkan kenangan mereka, Rizka mulai bergetar. Anak itu menoleh ke boneka bunga. Mata Bunian yang kosong itu perlahan-lahan dipenuhi dengan air mata manusia. Bapak, bisik Rizka. Suara lonceng kristal itu pecah, digantikan oleh suara cempreng anak kecil yang Herman rindukan. Bapak, Bunga, Rizka memeluk Herman kembali. Tiba-tiba, alam Bunian bereaksi. Cahaya memudar drastis. Pohon-pohon kristal mulai retak. Ratu Bunian menjerit, bukan suara, melainkan getaran cahaya yang menyakitkan. Cinta dan emosi yang murni adalah racun bagi keheningan mereka. Lepaskan ia, engkau merusak alam kami, raung Ratu. Herman tidak peduli. Ia menggenggam tangan Rizka dan berlari ke arah gerbang yang kini hanya berupa celah tipis dari cahaya yang memudar. Di belakang mereka, kerajaan cahaya runtuh dalam keheningan yang menakutkan. Bunian tidak bisa melawan emosi manusia yang tulus. Herman melompat masuk ke celah cahaya terakhir, menarik Rizka bersamanya. Tepat sebelum gerbang itu tertutup sepenuhnya,
Herman dan Rizka terhempas ke tanah di kaki pohon induk. Udara malam Pulasari yang berbau tanah dan hutan terasa begitu nyata dan menghangatkan setelah dinginnya alam bunian. Kakek Somad berlari ke arah mereka. Kakek itu menangis haru saat melihat Rizka memeluk Herman erat-erat. 5 bulan di sana adalah hanya 1 jam di sini, nak, bisik kakek Somad. Engkau berhasil. Cinta, engkau lebih kuat dari sihir mereka. Ketika mereka kembali ke rumah, Siti pingsan karena syok dan kebahagiaan. Rizka selamat kembali normal, tetapi ada perubahan kecil yang disadari Herman. Rizka kini memiliki mata yang terlalu jernih. Kadang Rizka akan menatap Herman dan Siti dengan tatapan yang seolah melihat mereka hingga ke jiwa, dan sesekali anak itu akan menunjuk ke sudut ruangan yang kosong. Hunian itu di sana, Bapak, bisik Rizka suatu malam. Mereka melihat kita. Mereka marah karena saya membawa kembali hati saya. Rizka telah kembali dengan mata ketiga. Kemampuan untuk melihat dimensi bunian yang sekarang mengintai di tepi dunia mereka. Herman telah menolak harga bunian, tetapi ia harus membayar dengan cara lain. Ia tidak melupakan Rizka. Ia tidak mengorbankan anak lain, tetapi ia telah mengganggu keheningan bunian. Sejak saat itu, Herman mengambil peran baru di Pulasari. Ia menjadi penjaga pohon induk. Setiap malam, Herman berdiri di dekat pohon raksasa itu, menenangkan alam di sekitarnya dengan doa dan dupa, memastikan pintu gerbang itu tidak terbuka lagi. Ia tahu, bunian akan selalu mencoba mencari anak lain, mencari cahaya baru untuk mengisi kehampaan mereka. Herman tidak lagi bekerja di ladang. Ia sekarang menjaga batas antara 2 dunia. Ia telah menjadi penjaga keheningan yang dibenci bunian. Rizka tumbuh, tetapi ia tidak pernah kehilangan cahaya aneh di matanya. Rizka adalah pengingat abadi bagi bunian bahwa cinta manusia, meskipun berantakan dan penuh penderitaan, selalu lebih kuat dan lebih berharga daripada kesempurnaan yang hampa.